Ya, eh, selamat malam rekan-rekan sekalian, rekan-rekan dunia maya yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing ke teman-teman semua mengenai apa yang sering disebut sebagai ODP, ODP atau OD, OD ya. Jadi beberapa waktu yang lalu rekan saya, seorang teman lama gitu, dia bercerita tentang peran dia di sebuah perusahaan yang baru. Kemudian dia bercerita begitu tentang tugas barunya. Nah, tugas barunya itu banyak sekali berkecimpung di dunia, banyak sekali berkaitan dengan dunia manajerial, pengambilan keputusan, lalu melakukan auditing gitu ya, melihat parameter-parameter yang dipakai di perusahaan dia gitu seperti apa. Nah, saya sampaikan itu bahwa itu yang dimaksud adalah OD atau Organizational Development. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pada rekan-rekan semua mengenai bagaimana nih kita caranya untuk melakukan diagnosa efektivitas dari organisasi kita. Nah, jadi sebetulnya ini semacam roadmap gitu ya ke corporate sustainability, keberlanjutan perusahaan ke depan. Nah, kita mulai dari melakukan diagnosa, jadi dari diagnostic analysis, nanti kemudian ke descriptive analysis, kemudian ke prediktif analisis dan preskriptif analisis. Seperti apa itu? Mari kita simak sama-sama. Nah, kita akan berbicara beberapa hal dalam diskusi malam ini. Ada 5 hal yang nampaknya kita perlu sampaikan nanti. Yang pertama mengenai komprehensif modelnya, gitu ya, di OD ini seperti apa, lalu level diagnosa dari organisasi itu seperti apa, strategi, strukturnya, budayanya, orang-orangnya, teknologi dan sistem yang dipakai, kemudian grup dinamika, kemudian dinamika kelompok-kelompok dalam perusahaan, lantas kinerjanya seperti apa. Lalu nanti ada gimana nih kita mengukur employee satisfaction atau kepuasan dari karyawan kita dan juga kinerja mereka seperti apa. Baru kemudian nanti kita melakukan intervensi atau melakukan rekomendasi yang sifatnya designing effective organization. Nah, seperti apa sih komprehensif modelnya untuk melakukan diagnosa sistem organisasi? Nah, ini yang saya maksud tadi. Apa itu organizational development? Jadi ini ternyata secara etimologi itu disebutkan bahwa dia adalah suatu proses untuk mengumpulkan data, melakukan diagnosa, dan merancang intervensi atau merancang rekomendasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan sinergi antara strategi, struktur organisasi, sistem manusia, dan kulturnya. Dengan tujuan apa? Meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi. Saya kira kita semua tahu ya bahwa memang suatu organisasi, bahwa itu dia mau NGO ya, non government, ataukah dia mau public company, ataukah dia mau private company, apakah dia mau apalah jenisnya, itu pasti memiliki tujuan, goal. Nah, goal setting inilah yang kemudian akan melahirkan strategi, metode, mekanisme, prosedur begitu yang kemudian nanti akan digunakan sebagai landasan dalam operasional perusahaan kita. Saya kira ini hal yang umum dan Bapak Ibu pasti sudah mengerti banyak ya, bahwa memang visi misi, tujuan, strategi, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan dalam organisasinya gitu berimpact atau berdampak terhadap result yang kita targetkan, semacam itu. Lantas seperti apa sih? Nah, ini menarik untuk kita simak karena pendekatan yang umum gitu ya untuk
problematika bisnis itu kayak apa aja sih. Nah, oke, kita lihat dari yang paling atas. Does the thing work? Apakah semua kebijakan, apakah semua prosedur, apakah semua landasan yang sudah kita buat tadi itu bekerja dengan baik atau enggak? Kalau bekerja dengan baik, kita ke kuadran yang kiri, kita yang ke sebelah kiri, don't mess with it. Jangan diapa-apain atau enggak usah berulah untuk mengubah apapun karena sudah bekerja dengan baik. It works really well. Misalnya begitu. Nah, tapi kalau enggak bekerja dengan baik, apakah did you mess with it? Apakah Anda ada mungkin mencoba untuk keluar dari jalur prosedural yang ada atau bagaimana? Ini lebih ekstrim lagi kalau kita tarik garis ke bawah. Apakah Anda beneran enggak ngerti tentang prosedur itu? Nah, kalau memang iya, ke kiri, does anyone know? Apakah orang lain ada yang ngerti? Kalau enggak ada, you hide it. Oke? Tapi kalau yang ada, you poor. Berarti mungkin Anda yang salah mengerti atau kurang menguasai atau kurang memahami betul maksud dari landasan bisnis yang ada. Nah, tapi kalau kita ke yang paling kanan, did you mess with it? If you say no, artinya kalau memang tidak, maka will you catch hell? Gitu ya. Apakah kamu akan menghadapinya? Apakah Anda akan betul-betul menjalankannya dengan kepala tegak gitu? Apakah Anda merasa tidak sesuai, tidak cocok? Maka kemungkinan yang terjadi Anda akan tidak menjalankan landasan itu, tidak menjalankan prosedur itu, tidak menjalankan policy. Nah, kalau kita tarik ke kiri lagi, can you blame someone else? Apakah Anda akan menyalahkan orang lain atau apakah Anda boleh menyalahkan orang lain? Ya tentu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Saya kira ini kembali ke diri kita masing-masing. Maka jawabannya adalah no problem. Apapun masalah yang ada, yang Anda hadapi dalam perusahaan Anda, maka semuanya cukup katakan no problem. Kita cari solusinya, begitu Bapak Ibu. Nah, lantas gimana nih komprehensif modelnya? Mari kita lihat. Pertama adalah input, lalu desain, komponennya baru output. Kita lihat yang paling atas ya, level yang paling atas. Ini yang A, organizational level. Kemudian nanti ke bawah yaitu yang group level input, lalu yang paling bawah adalah individual level input. Jadi dari manajemen kemudian ke bawah ke white colors lalu ke blue colors. Itu yang bawah. Yang atas kita lihat inputnya apa aja. General environment, lingkungan seperti apa, struktur industrinya seperti apa, gitu ya. Lalu dia melanjutkan input itu untuk melakukan desain elemen atau enggak, desain elementernya atau komplementernya atau komponennya atau enggak, strateginya bagaimana, apakah dibuat strukturnya bagaimana dibuatkah, culture-nya dibuatkah, human resource-nya gimana, teknologinya juga bagaimana. Baru nanti kemudian outputnya adalah menuju ke organization effectiveness, efektivitas organisasi, gitu. Nah, kalau kita ke bawah, maka kita mulai ke group level inputs, gitu ya. Di sini mungkin ada senior supervisor, ada mungkin asisten manager, begitu ya. Di sini organization design, gitu ya. Seperti apa kita sampaikan ke mereka. Lalu perlu ada goal clarity, task structure, group komposisi atau komposisi kelompoknya atau departemennya, lalu fungsi departemen dia, kemudian norma-norma dalam departemen itu atau kelompok itu. Nah, ini yang kita sering kenal sebagai KPI atau KPI, Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama, ya. Nah, nanti itu kemudian dituangkan ke dalam satu SOP dan juga work instruction atau instruksi kerja. Nah, outputnya apa?
outputnya adalah team effectiveness, misalnya kualitas dari dunia kerjanya, kemudian kinerjanya, seperti itu outputnya. Nah, kalau kita bicara ke level individu, sebelum ke individu ya, kalau kita bicara level di grup level ini, kebanyakan terjadi itu sebetulnya adalah miskomunikasi dan juga kekurang penguasaan ya, atau penguasaan yang kurang dari teman-teman di tingkat grup level ini. Jadi memang perlu ada sosialisasi, refreshment, ada reminder, ada satu database khusus yang isinya knowledge management, di mana teman-teman senior supervisor dan lain sebagainya itu bisa recall gitu ya, bisa untuk refer kemana nih kalau mereka di tengah jalan mungkin kurang referensi atau bagaimana. Itu maksud saya. Nah, kalau kita ke bawah lagi, ke individual level, itu maka inputnya apa? Desain organisasi, lalu desain departemennya, lalu karakter personalnya. Nah, ini HR banget ini ya. Sekali lagi, human resource development sangat penting di sini. Itulah mengapa OD ini, pengembangan organisasi ini selalu garis lurus atau sejalan dengan visi misi HRD biasanya. Itu. Tapi ada yang memang departemen tersendiri dan juga dikembangkan oleh personil tersendiri gitu. Tentunya dengan kompetensi tertentu ya yang disyaratkan. Nah, untuk individual level ini apa sih gitu ya? Desain komponennya itu jelas ini, skill variety. Kemudian task identity atau tugasnya apa. Dia punya hak otonom seperti apa. Nah, kemudian signifikans dari tugasnya atau job desk-nya, lalu feedback daripada hasil yang dihasilkan atau hasil yang muncul dari kinerja yang dia lakukan. Nah, outputnya apa? Individual effectiveness, jadi efektivitas dia sebagai karyawan secara individu. Misalnya kepuasan dia dalam bekerja, kemudian pengembangan karir, personal development, dan seterusnya. Itu. Nah, mari kita mencoba untuk mendiagnosa organizational level. Ini di level manajemen ya, atau di manajerial. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa input dari general environment dan industry structure ini masuknya ke strategi, structure, culture, teknologi, dan human resource system. Yang mana ini akan diharapkan untuk membentuk suatu efektivitas organisasi. Nah, general environment di sini menggambarkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tidak ada eksternal sebetulnya, tapi internal pula. Eksternal dan internal pula. Saya kira ini sudah jelas. Faktor eksternal ini mewujud dalam bentuk ketidakpastian gitu, dalam bidang sosial, teknologi, ekonomi, dan politik. Nah, ini yang kemudian menjadi PR bagi seorang pengembang organisasi untuk kemudian menjawab tantangan ini dalam suatu strategi yang terstruktur gitu. Nah, ini ya strateginya ini menggambarkan organisasi menggunakan sumber dayanya memenangkan kompetisi bisnis dan dapat dipetakan dalam bentuk misi, sasaran, tujuan, dan kebijakan. Bapak Ibu, ini sudah jelas sekali bahwa landasan bisnis itu sangat perlu sekali untuk dibentuk sesuai dengan karakteristik dan kultur dari organisasi itu. Biasanya para pendiri, co-founder, founder itu ya biasanya sudah membuat satu parameter tersendiri ala mereka, satu kultur tersendiri ala mereka. Nah, ketika kita bicara mengenai perusahaan big tech company misalnya, perusahaan teknologi besar ya misalkan Apple gitu, pada masanya siapa itu Steve Jobs misalkan, beliau memberikan kultur yang cukup berbeda. Kultur yang dipakai kalau kita mengacu pada filmnya ya, entah ini benar atau enggak, tetapi itu adalah gambaran yang mungkin sedikit aktual begitu. Filmnya Steve Jobs itu menunjukkan bagaimana dia itu sangat keras terhadap dirinya sendiri, sangat disiplin terhadap rekan-rekan dan teman sejawatnya, dan juga kepada seluruh karyawannya. Karena dia memiliki visi yang futuristik ya. Dia ini seorang visionaris menurut saya.
Jadi visioner sekali. Sehingga apapun yang dilakukan itu akan merefer ke tujuan awalnya tadi. Kedisiplinan ini yang luar biasa. Nah, ketika sekarang nih misalnya ya Apple yang dipegang oleh rekan dia, teman lamanya Tim Cook, itu sedikit berbeda. Tim Cook lebih kepada mengembangkan inovasi yang sudah ada. Jadi bukan mencari inovasi baru, tapi mengembangkan inovasi yang sudah ada, yang mana gitu ya, dia bisa mengcover kebutuhan dari customernya di seluruh dunia. Nah, ini yang luar biasa. Apple mencoba untuk mendesain hal-hal baru yang mana tidak jauh dari core bisnisnya, gitu. Saya kira ini perlu kita sepakati, perlu kita pahami bersama bahwa Tim Cook memiliki kultur yang berbeda. Nah, atau misalkan seorang Mark Zuckerberg ini lahir ke dunia bisnis itu bukan dengan inovasi yang langsung masif ya atau amazing ideas gitu, bukan. Sebetulnya dia kan idenya sederhana, hanya ngumpulin teman-temannya di Harvard ya kalau nggak salah, ngumpulin teman-temannya dalam satu kumpul-kumpul maya gitu, saling main gosip. Nah kemudian muncul ide-ide baru nih, ide-ide barunya digali kemungkinan probability yang ada seperti apa, dia menjawab tantangan-tantangan yang ada. Luar biasa. Jadi strategi yang sifatnya incremental atau bertahap. Nah, kalau perusahaan startup kemudian ingin mencoba membuat prosedural baku dengan misalkan sudah ada investor besar gitu ya, untuk maintain investor itu kita membuat prosedur atau SOP dan policy yang mapan, maka saya kira perlu betul dijangkau aspek-aspek non teknis, misalnya prinsip sustainability, prinsip human right, human resource development-nya seperti apa, sistem dan teknologi yang dipakai seperti apa, harus benar-benar jelas. Sehingga investor ketika kemudian nanti menggelontorkan investasinya itu yakin betul bahwa landasan bisnisnya sudah kuat. Ya, itu saya kira. Begitu dengan struktur. Kalau kita melihat di sini, struktur menggambarkan bagaimana fungsi organisasi didesain untuk menyelesaikan jobnya. Struktur menggambarkan mode organisasi yang dipilih untuk membagi tugas organisasi dalam subunit, kemudian memilahnya menjadi tugas perorangan dan grup, serta mengarahkan subunit ini untuk menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh. Nah ini kan menarik ini. Model struktur apa yang ada dalam organisasi itu? Anda ingin struktur yang hierarki, gitu ya, sehingga decision tree-nya jelas, ataukah ingin lebih ke mungkin kalau anak-anak milenial sekarang yang menjadi startupper itu lebih ke freedom of structure, artinya dia tidak kemudian apa ya harus terpaku pada term tertentu. Kalau dulu passion direktur gitu ya, general manager, senior supervisor, pelaksana, dan seterusnya, operator gitu ya. Kalau di struktur organisasi yang mungkin lebih milenial, kalau kita bisa katakan begitu, itu lebih luas gitu loh. CEO, nanti ada CFO untuk keuangan, kemudian nanti ada CIO untuk IT-nya, untuk information-nya. Lalu ada COO untuk operation-nya, ada CTO untuk IT-nya ya, teknologi dan seterusnya. Maka saya kira ini kembali lagi ke budaya organisasi yang ingin dibentuk. Ya, ini dia ya. Kulturnya ini menggambarkan asumsi, nilai dan norma. Menarik ini. Asumsi, nilai dan norma termasuk logo. Saya kira ini penting untuk membuat arti khusus dari suatu logo yang kita desain. Karena logo ini kan wajah dari organisasi, sehingga perlu filosofi yang pas gitu. Nah, kultur mengarahkan karyawan pada tujuan perusahaan dan memberikan arahan agar sukses. Nah, ini bagaimana sebuah organisasi ini mendirect ya, mengarahkan karyawan-karyawannya menuju ke
kesuksesan. Saya kira ini penting sekali dan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh HRD. Dari manajemen, kemudian ke bawah, kemudian fungsi-fungsi teknis, fungsi-fungsi struktural, nah itu yang saya kira perlu untuk bersinergi di sini. Nah ini baru kita masuk ke HR, yang mencakup apa nih mekanisme untuk menseleksi, ngembangin gitu ya, kemudian evaluating dan memberikan reward terhadap anggota organisasi. Nah, sistem HR ini cukup berpengaruh terhadap pembentukan berbagai jenis skill, kepribadian, dan juga perilaku. Ini yang sering disebut sebagai behavioral organization. Jadi behavioral, jadi perilaku seperti apa yang kemudian berdampak pada apa, mengukurnya bagaimana, efektivitasnya seperti apa. Saya kira ini cukup penting juga ya. Nah, yang kemudian terakhir yang perlu kita sampaikan adalah teknologi. Teknologi ini sebetulnya cuma jalan, cuma salah satu tool untuk merubah input ke dalam produk dan layanan kita. Teknologi ini bisa terwujud baik sebagai elemen inti dari proses produksi ataupun sebagai bagian dari sistem manajemen informasi. SIM. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau perusahaan Anda memang bergerak di bidang teknologi, maka ini akan menjadi core. Ini akan menjadi core elemen gitu ya. Tapi kalau mungkin dia hanya sifatnya supporting gitu ya, maka dia masuk dalam bisnis support, bukan ke dalam elemen inti. Ya, supporting. Gimana Pak kalau kita mengintegrasikan? Boleh saja, bisa saja, tapi berapa persen? Gitu ya, karena kita tahu untuk full ke dunia teknologi itu tidak mungkin hanya 1-2 investor atau 1-2 jenis investasi, tapi ada beberapa. Saya kira kita perlu mempertimbangkan investasi kita gitu. Nah ini ya, jadi pertanyaan aja dari yang sudah ada. Lalu diagnosa untuk organisasi levelnya itu seperti apa? Apakah organisasi kita secara strategi sudah fit ya dengan input atau tidak? Ya ini hanya evaluasi yang saya kira Bapak Ibu sudah memahami lah. Nah, kita masuk ke grup level diagnosis ini, masuk ke departemennya nih, secara kelompok gitu, itu secara komunitas atau secara departemental. Desain organisasinya seperti apa, lalu tujuan, kejelasan tujuan atau goal clarity, fungsi dari departemen, job desk-nya, komposisinya, dan juga norma di dalam departemen itu. Saya kira ini akan kemudian nanti menghasilkan efektivitas dari sebuah tim, satu tim. Karena Jack Ma sendiri pun bilang ya, walaupun dia itu big tech company yang luar biasa, Alibaba, tetapi dia selalu bilang bahwa kerja tim ini penting. Makanya anak-anak sekarang, usia yang anak-anak sekolah sekarang saat ini itu dituntut atau diharapkan bisa sering berolahraga atau berkesenian. Kenapa? Karena di dalam dua kegiatan itulah mereka akan digembleng untuk kerja tim. Bagaimana dia bersosialisasi dengan human. Bisa jadi dia akan berpikir di masa depan itu banyak orang tidak berinteraksi karena personalisasi akibat sosmed, personalisasi akibat penggunaan mobile phone, personalisasi akibat teknologi yang kemudian menggantikan beberapa posisi manusia atau bagaimana, saya nggak ngerti ya. Jack Ma waktu itu menyatakan demikian, tetapi saya kira ini ada tepatnya, ada benarnya bahwa tim effectiveness itu perlu dibentuk dari kecil karakternya. Makanya berorganisasi itu sangat penting sekali. Saya dulu juga berorganisasi dari mulai SD, SMP gitu ya. SD saya sudah bermain olahraga, kemudian berkesenian gitu, sehingga kumpul dengan banyak orang, kita ngerti gimana mengorganize 1-2 event gitu. SMP, SMA saya ikut pramuka, kemudian OSIS juga. Lalu ketika kuliah saya juga ikut unit kegiatan mahasiswa, sempat menjadi ketua sebuah unit kegiatan mahasiswa juga. Pernah juga sedikit lah di BEM begitu, ikut aktif gitu. Kemudian saya bikin komunitas gitu ya. Dan hingga sekarang saya kira saya sudah cukup kenyang ya dengan
organisasi seperti itu. Tinggal implementasi saya ketika di dunia kerja seperti apa. Ini yang penting. Dan memang satu hal yang saya pahami dulu itu ketika kita membuat narasi-narasi di dalam proposal dan komunikasi kita membaik gitu ya, terstruktur karena saya sendiri senang baca ya. Jadi dari koran gitu ya, berita-berita yang terverifikasi ya, atau tervalidasi ya, yang tidak hoax, yang jauh dari hoax ya. Itu saya konsumsi betul. Buku-buku yang juga terverifikasi secara akademis ya, secara ilmiah itu juga saya baca. Sehingga apa? Sehingga ketika kemudian kita bicara di ruang publik, kita kemudian menyampaikan suatu dalam sebuah narasi proposal misalkan, itu ada strukturnya, ada kerangka konseptual yang saya rasa cukup kuat gitu ya untuk kemudian dikonsumsi orang lain, dia memahami maksud kita lalu transaksi. Itu aja sebetulnya. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Nah, desain organisasi ini apa sih? Gitu ya, input utama untuk desain grup. Jadi ini, desain organisasi merupakan gabungan dari elemen, teknologi, struktur, sistem HR, dan kulturnya. Nah, ini desainnya seperti apa? Nah, apakah tujuan sasarannya sudah jelas? Bagaimana tugas dan tanggung jawab di desain? Lalu bagaimana kerjasama dan interaksi antar anggota tim ini difungsikan? Bagaimana komposisi anggota-anggotanya? Baik dari segi keterampilan, kepribadian, demografis, gitu ya. Lalu nilai dan norma yang dianut oleh anggota timnya dalam proyek kerja. Ini menarik sekali dan saya kira ini yang paling menarik kalau saya bilang. Karena apa? Karena 1-2 orang itu berbeda. Everyone is unique, kalau kata Mark Twain. Tetapi keunikan mereka itu kadang tidak nampak karena arogansi, Bapak Ibu. Karena adanya ego dari atasan. Sehingga apa? Kesempatan yang sebetulnya perlu ditangkap, peluang yang seharusnya ada itu kemudian terlepas karena ego. Nah, kita sebagai pihak yang pemerhati begitu, saya rasa kita harusnya ngerti bahwa apa? Bahwa untuk melakukan diagnosa di level kelompok ini atau di level departemen ini harus melihat aspek-aspek kemanusiaan. Sudahkah kita memanusiakan karyawan kita? Maaf ya ini, maaf Bapak Ibu. Tapi kita sering lupa memang bahwa sebagai human, we need to make others as human too. Bukan kemudian kita karena ya kita memiliki jabatan, posisi, kemudian kita menyuruh begitu saja, memberikan bahasa-bahasa instruksional yang nggak masuk akal dan kadang itu nggak enak didengar gitu loh. Baik itu dalam email, tulisan email, baik itu verbal, non-verbal, misalkan WhatsApp. Nah, komunikasi ini penting. Norma akan terbentuk ketika kemudian ada saling pengertian di antara anggota tim yang ada dalam departemen itu. Akan dengan sendirinya akan terbentuk Bapak Ibu. Maka yang perlu kita perhatikan di sini apa? Yang kita perlu perhatikan adalah bahwa kultur dan bagaimana keterampilan mereka ini ya bisa sinergi satu sama lain. Sehingga kita bisa mengevaluasi dengan parameter yang tepat. Kita secara departemen dan individual bisa mencapai tujuan dari kinerja departemen kita. Saya rasa itu. Nah, kejelasan goal ya ini pasti ya semakin jelas maka semakin baik, semakin bagus. Semakin mereka paham maka akan semakin mendekati tujuannya. Goal juga harus challenging sebetulnya, punya pengukuran yang jelas, didukung dengan sistem monitoring yang baik dan umpan balik juga. Jadi saya kira ini hal yang wajar dan umum ya, general kalau ini. Struktur tugas ya ini yang menarik dari struktur tugas seperti apa nanti jadi SOP, kemudian jadi work instruction, instruksi kerja, kemudian akan menjadi satu policy yang disepakati bersama dan harus dibuat statementnya. Jadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita sepakat dengan task structure yang ada, lalu kita akan menjadikan dokumen itu sebagai satu referensi kita ketika kita kehilangan arah di tengah
proses operasi perusahaan. Jadi saya rasa ini juga hal yang pasti Bapak Ibu sudah ngerti dan kita semua pasti tahu itu hal yang cukup penting. Nah, fungsi-fungsi di dalam tim ini seperti apa? Fungsinya ini sebenarnya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sih tugas dan tanggung jawab itu didesain dan dialokasikan kepada para anggota, kepada para karyawan. Bagaimana karyawan saling berhubungan, itu cukup penting dalam sebuah tim. Sebab apa? Sebab kualitas hubungan itu akan sangat mempengaruhi kinerja. Satu hubungan yang toksik, Bapak Ibu, itu nggak akan tekanan yang tidak nampak. Itu akan menyebabkan satu pressure yang invisible. Nah, invisible pressure ini akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai, kalau saya bilang, arus bolak-balik mentalitas karyawan. Jadi dia mau maju kena, mau mundur kena. Jadi dia akan kebingungan sendiri. Dia akan mencoba mencari jawaban dari dalam dirinya dan itu belum tentu benar. Dia akan anti sosial ya kalau hubungannya toksik itu. Dan ini tidak bagus. Biasanya departemen yang memiliki turnover tinggi, karyawan keluar masuk ganti-ganti orang sering sekali ya dalam kurun waktu yang berdekatan begitu atau kurun waktu yang pendek, maka ini akan menunjukkan bahwa tim functioning-nya nggak berjalan dengan baik. Ada semacam toxical relationship atau toxical interrelationship kalau saya katakan itu yang bisa jadi menjadi penyebab. Nah, root cause ini yang perlu kita cari sebenarnya. Kalau kita berada di level manajemen, itu ya penting sekali. Nah, kalau sifatnya adalah ego, maka yang kita lakukan pendekatannya harus berbeda. Harus pendekatan yang mungkin non strategis, tetapi pendekatan lebih persuasif, lebih ke personal approach. Nah, akan lebih sulit lagi Bapak Ibu kalau sudah didramatisir, apalagi dipolitisir lah. Ini adalah challenge bagi kita semua untuk menghadapi tantangan seperti ini. Jadi apa kemudian metode yang bisa kita pakai gitu ya. Kalau dalam bahasanya Herbert Baum dari Dial Corporation Amerika itu dia bilang yang penting itu kita bisa menerapkan transparent leadership. Transparent leadership ini menarik karena kemungkinan yang transparan ini akan membawa keterbukaan satu sama lain. Saya kira ini bisa menjawab masalah toksik itu. Kalau tertutup banget gimana Pak? Tertutup banget saya tanya, apakah banyak hal yang sifatnya konfidensial di departemen itu? Sekonfidensial apa? Serahasia apa sih? Harus ada alasan. Makanya kalau di perusahaan besar itu biasanya ada namanya GCG meeting atau Good Corporate Governance Meeting. Jadi di dalam pertemuan itu, dalam meeting itu akan dibahas bagaimana nih kita melakukan pengelolaan, apakah sudah comply dengan prosedur, sudah comply dengan policy, dengan standar-standar yang ada, misalkan Anda mungkin sudah ISO gitu ya, 9001, apakah sudah comply dengan itu atau belum. Misalkan belum, berarti indikatornya apa yang menyebabkan presentasinya serendah itu. Nah, ini perlu didiskusikan bersama. Maka dari pihak direksi, manajemen, hingga ke ini, atau istilah grup level ini perlu duduk bersama, melepaskan jubah jabatannya sehingga saling terbuka. Jadi tadi, transparent leadership. Openness ya. Keterbukaan itu penting sekali memang. Oke, komposisi grup ya ini umum lah ya. Komposisi grup berkaitan dengan karakteristik tim dan juga time study-nya. Jadi load kerja beban kerja, variabel demografi juga cukup berpengaruh ya seperti usia, latar belakang pendidikan, pengalaman. Ini memang mempengaruhi perilaku seorang dan hubungan dia satu sama lain dalam anggota grup atau kelompok departemen ini. Norma grup, ya keyakinan bagaimana seharusnya grup dijalankan, kemudian norma ini diturunkan dari interaksi antar anggota dan sebagai panduan bagi perilaku anggotanya. Oke, saya kira itu. Langsung aja kita ke individual level. Ini ke personal ya.
organisasi desain yang ada, lalu grup desain yang ada, ini disampaikan, disosialisasikan, ditrainingkan, diinduksikan untuk karyawan baru, misalkan personal karakteristiknya termasuk skill, knowledge, dan attitude atau KSA, knowledge, skill, attitude, ini dimasukkan ke dalam desain komponen. Sehingga nanti outputnya adalah efektivitas individual. Nah, apa saja komponennya? Skill, lalu kejelasan job desk, gitu ya, task signifikannya atau fungsi ini berperan signifikan nggak, memberikan fungsi signifikan nggak terhadap operasional perusahaan, otonomi atau dia punya hak otonom seberapa besar sih, lalu bisakah dia memberikan umpan balik, lalu seperti apa mekanismenya. Nah ini semua yang akan mengarahkan kita beroutput yang dimaksud sebagai individual efektif. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah jelas sekali. Dari level manajerial turun ke bawah ke level grup, kemudian atau departemen turun ke individual. Ini yang kemudian menjadi parameter bagaimana seorang OD, Organization Development, ini membuat evaluasi, membuat monitoring, dan membuat reporting. Nah, memang harus dekat dengan HRD, harus dekat dengan Human Resource Development. Nah, kalau biasanya organizational development ini dekat juga dengan bagian environment, dekat juga dengan bagian corporate secretary, ya, misalnya kalau ada. Jadi kebanyakan corporate secretary sih kalau yang menganalisa seperti ini, dan dialah organization developer-nya. Itu. Nah, saya kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu bahwa diagnosa ini akan menghasilkan deskripsi, dan dari deskripsi akan menghasilkan prediksi, dari prediksi ini yang kemudian akan menghasilkan preskripsi atau rekomendasi ke depan seperti apa untuk continuous improvement. Kalau dalam bahasa Toyota production system itu ya Kaizen gitu ya, berdasarkan Kanban, Genbannya, Hansei-nya, Jidoka, dan seterusnya. Kalau kita bicara filosofi Jepang seperti itu, maka bukan tidak mungkin kita akan terus melangkah lebih baik dan lebih baik lagi di dalam pengelolaan usaha kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama saya. Saya Nedvin, salam sukses untuk Anda semua. Bravo pengusaha Indonesia. Bye-bye, sampai ketemu.